Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita muda bernama Lydia yang tengah membeli beberapa peluru dari sebuah toko yang ternyata itu semua adalah atas perintah dari Jonah kekasihnya bersama dengan rekan-rekan gangsternya yang berencana untuk menyatroni sebuah rumah demi mencari uang yang sebelumnya telah dicuri. Salah satu teman Jonah pun komplain mengenai peluru yang dibeli oleh Lydia yang dinilainya jelek dan kurang berkualitas, yang hal itu tentu saja membuat Lydia menjadi kesal karena kata-kata yang keluar dari congor si teman tersebut agak sedikit kasar dan menyinggung perasaan Lydia. Sampai di lokasi, Lydia masih belum bisa terima dengan kata-kata yang diucapkan oleh si teman dan ingin diuruskan benar-benar supaya si teman mikir dan lain kali babangusnya bisa dijaga lah. Tetapi Jonah meminta Lydia untuk tidak kuku lutut sekarang mengingat waktu dan kondisinya sedang tidak tepat. Good. Not many people believe you. Prove it like I did. Jonah akhirnya memberikan semacam doping berupa narkoboy supaya Lydia bisa lebih sedikit tenang, juga memberikannya sepucuk pistol agar Lydia ikut dalam aksi ini dengan melalui jalan belakang. Saat itulah Lydia benar-benar terkejut saat target yang mereka datangi hanyalah seorang perempuan sekaligus ibu bagi dua bocil yang ada di luar. Diketahui jika suami si ibu ini telah mencuri beberapa uang dan narkoboy dari kelompok mereka, sehingga kedatangan mereka kemari adalah untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik gangster tersebut. Sikap Jonah yang semakin kasar tentu membuat Lydia menjadi ketakutan dan tidak menyangka jika Jonah pacarnya bisa sekasar itu pada perempuan yang tidak tertutup kemungkinan Jonah bisa saja melakukan hal yang sama kepada dirinya, sehingga ketika Jonah menyuruhnya untuk menarik pelatuk, Lydia menolak melakukan hal tersebut dan ya, Jonah pun tak sengaja tewas tertembak sementara Lydia berhasil kabur entah kemana dan kita akan dibawa ke tempat lain, lebih tepatnya dibawa ke sang tokoh utama kita semua yaitu John Ling, seorang mantan narapidana yang baru 1 tahun bebas dari penjara dan sedang dalam masa pembebasan bersyarat, sehingga apabila John melakukan kejahatan atau pelanggaran sekecil apapun bisa berpotensi membuatnya kembali terkurung di dalam jeruji besi. Tinggal di komunitas rumah trailer, John memiliki seorang sahabat sekaligus satu-satunya teman terbaik yang dia miliki, yaitu bernama Kirby. Ini beliaunya yang juga sama-sama mantan narapidana. Bedanya dia sudah lebih dulu tobat sehingga Kirby tidak memiliki kekhawatiran seperti yang dirasakan oleh John saat ini. That's true, John, and it might be fitting. That coffee still on? John sendiri saat ini bekerja sebagai seorang tatois, tato artis atau pembuat tato lah, di mana seorang pelanggan perempuan bertanya mengenai siapa Lydia, kenapa John menempel selebaran itu di rumahnya, yang ternyata John masuk penjara saat Lydia masih sangat kecil sekali dan sama sekali belum pernah bertemu dengannya karena keburu menghilang kabur dari rumah, sehingga John selalu menempel poster hilang tersebut berharap suatu hari nanti bisa bertemu dengan putri kecilnya lagi. Suatu hari ketika sedang ngahulang tarik, John tiba-tiba ditelepon oleh Lydia yang nampak ketakutan dan meminta sejumlah uang untuk ongkos kabur. Namun di tengah kepanikan itu, John meminta Lydia untuk tetap tenang dan berjanji akan segera menjemputnya dimanapun dia berada. Lydia. Tidak seperti bapak konvensional pada umumnya yang menunjukkan ekspresi semeringah saat berjumpa kembali dengan anak kandung tercinta, John yang memiliki sifat dan watak brutal pun nampak bersikap dingin, tetapi hatinya tidak kalah tulus seperti seorang bapak yang sayang kepada putri kandungnya sendiri. Tiba di rumah, John pun menggendong gadis kecilnya yang sudah tertidur lelap dan membaringkannya di atas ranjang. Lantas John berkata dalam hati, anaking, tos jebrok gening ucu teh. Pretty romantic. No.
Berhari-hari mereka bersama, John mulai melihat gelagat aneh putrinya yang seperti orang tidak tenang sampai John menemukan satu plastik narkoboy yang akhirnya membuat John sadar jika putrinya adalah seorang pemakai yang sudah pasti hidup di lingkungan tidak benar sekaligus terlibat masalah kriminal. Dengan fakta bahwa putrinya kecanduan barang haram membuat John merasa perlu untuk meminta saran Kirby yang langsung menyarankan John untuk membawa Lydia ke rumah sakit atau tempat rehabilitasi karena ditakutkan akan menjadi masalah bagi John sendiri untuk kedepannya. Tetapi karena John tak ingin secepat ini berpisah dengan putrinya pun malah tidak mengindahkan saran tersebut dan tetap akan mempertahankan Lydia di sini sampai melihat masalah seperti apa yang sedang dihadapi putrinya saat ini. Dan benar saja, malam harinya datanglah sebuah mobil berisi 3 orang anggota gangster yang merupakan anak buahnya si Jonah, di mana mereka dengan sombong dan polontongnya petenteng di hadapan John dengan menunjukkan tato dan senjata yang mereka bawa. Yang hal tersebut sebenarnya sama sekali tidak membuat John takut atau terintimidasi secuil pun, karena baginya mereka bertiga hanyalah bocil-bocil pamer sok-sokan yang belum pernah terjun langsung dalam dunia kriminal yang sebenarnya. Saat dalam kondisi terpojok itulah muncul Kirby dan kawan-kawan penghuni rumah trailer yang datang untuk mengusir ketiga gangster tersebut, di mana mereka jelas akan datang kembali ke sini, sehingga John memilih untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Di tengah perjalanan, John yang penasaran dengan masalah yang sedang dihadapi putrinya pun segera menghentikan mobilnya untuk mendengarkan seperti apa kronologi masalah yang sebenarnya sedang terjadi. Yang pada intinya, Lydia sudah terlanjur menjadi saksi atas aksi para gangster ini termasuk membunuh Jonah, sehingga kemanapun Lydia pergi, para gangster ini tidak akan pernah berhenti untuk mengejarnya. That's what my boyfriend said. That's the truth. Yes. I mean, the tenants had stolen money out of the walls and John dan Lydia pun kembali melanjutkan perjalanan yang karena hari sudah gelap, John memutuskan untuk menginap di sebuah motel yang di situ Lydia tidak langsung istirahat, melainkan memilih untuk mengobrol santai bersama dengan seorang penjaga alias resepsionis yang kebetulan masuk shift malam. Tak diduga muncul berita tentang Lydia yang menjadi DPO, tetapi menariknya si pemuda ini sama sekali tidak bereaksi berlebihan, bahkan seolah tidak peduli dengan berita mengenai Lydia tersebut. oh my god. I should show you something. Si pemuda pun memberitahu Lydia bahwa ada seorang pria penuh tato yang sedari tadi siang terus mondar-mandir ke motel ini, dan nampaknya mereka sedang menunggu dan mencari mereka berdua, sehingga Lydia segera memberitahu ayahnya untuk segera turun dan menjelaskan informasi yang diberikan pemuda tersebut. Saat itulah muncul 2 petugas kepolisian yang datang setelah mendapat informasi mengenai mobil milik John yang terparkir di motel ini, di mana si pemuda ini lagi-lagi berbaik hati dengan memberikan 1 kamar kosong agar mereka berdua bisa bersembunyi di dalam sana. Dan ya, terdengar suara tembakan yang menewaskan kedua polisi tersebut, yang saat mereka akan kabur menggunakan mobil curian milik salah satu penghuni, muncullah si pria bertato yang rupanya dikirim untuk memburu mereka berdua, di mana John harus segera menyalakan mobilnya dan segera pergi dari tempat tersebut. Setelah lolos dari si pria bertato, John pun menyempatkan untuk menghubungi sahabatnya di penjara yang merupakan bos sindikat cukup berkuasa karena mampu mengendalikan bisnis dari dalam penjara. Dia bernama Arturo Rios, ini orangnya, untuk menanyakan siapa Jonah dan seberapa pentingnyakah dia di dalam dunia pergangsteran. Sementara menunggu informasi tentang Jonah, John dan Lydia pun pergi ke sebuah bar untuk menanyakan seorang veteran perang bernama Preacher, di mana si bartender menolak memberikan informasi tersebut dikarenakan tidak kenal dan John yang seorang pria asing yang belum dikenalnya. Saat sedang menelepon Kirby itulah terlihat Lydia tengah bersunda gurau bersama si bartender dan beberapa om-om pelanggan yang ada di sana. Tak ridho anaknya bergaul dan bercanda-canda dengan orang asing membuat John segera mengkewatnya ke tempat aman untuk memberitahunya bahwa tidak baik seorang anak parawan bergaul dengan para gadun yang bisa saja membungkusnya setiap saat. I was talking to these guys and I think that I can cross the border at Otay Mesa.
Yang menarik adalah, meskipun Lydia adalah gadis baragajul atau badung atau nakal lah, dia bukanlah seorang gadis bodoh yang mudah dimanfaatkan. Terbukti, dia justru berhasil mendapatkan alamat Preacher, sehingga hal itu cukup membuat John menjadi cekikikan sendiri. I got the address. Dan inilah Babangus Abah Preacher, seorang veteran perang sekaligus mantan atasan John ketika masih di militer dulu, di mana tujuan John mendatangi beliau adalah untuk meminta bantuan sumber daya seperti senjata, kendaraan, akses, dan segala macam hal untuk bisa secepatnya mengeluarkan Lydia dari lingkaran kriminal gangster ini. No, I don't sell that commie shit. I kept my mouth shut a long time. Well, maybe someone like to witness that with their own eyes. Saat sedang pesta malam itulah Preacher mendatangi Lydia untuk bercerita lebih dalam tentang sosok ayahnya yang sebenarnya dahulu John merupakan prajurit terbaik yang pernah dimilikinya, sampai dia melakukan satu kejahatan memicu bangkitnya jiwa-jiwa kebrutalan dan kehausannya akan membunuh, sehingga John berkali-kali keluar masuk penjara hingga sempat bergabung dengan salah satu kelompok gangster penjara yang dipimpin oleh Arturo yang merupakan bos sindikat yang kita lihat tadi. No, I really appreciate everything. Okay, well, and the corporations package it up and sell it online. This country buys out the subversives. But your mama wasn't always rich, so you can run forever. Keesokan paginya ketika baru bangun tidur, John langsung disambut dengan todongan senjata oleh Preacher yang baru mengetahui jika John merupakan seorang buronan yang bernilai $30,000 yang meskipun mereka berdua sudah lama saling kenal, uang rupanya mengalahkan persahabatan mereka berdua, sehingga Preacher berniat untuk menyerahkannya pada kelompok gangster yang sedang memburunya. Now, I do appreciate you, and you're free to go. Dan ya, John berhasil membalikan keadaan yang membuat Abah Preacher menjadi ketakutan sendiri, sehingga si Abah yang tadinya keras kepala atau keras hulu pun kini menjadi lemah lembut karena tahu betul watak John yang jika dikerasin atau lebih digalakin, maka John bisa lebih galak dan brutal, bahkan nekat berbuat sadis yang tentu hal tersebut tidak ingin terjadi kepada dirinya. I can't even kill you for it. You even stole that from me. Bermodalkan motor gede dan shotgun milik si Abah, John dan Lydia pun segera pergi ke kota lain untuk mengamankan diri, yang tentu saja hal itu tidak akan mudah karena dari kejauhan sudah terlihat ada dua pengendara yang pastinya berniat untuk memburu mereka berdua. Setelah lolos dari dua pemotor tadi, John kembali menginap di salah satu motel dan memutuskan untuk mengkurut habis brewoknya, berharap mengurangi kemungkinan para gangster itu mengenalinya. Lydia diminta untuk diam di kamar, sementara dirinya akan pergi ke penjara untuk menemui Arturo untuk menanyakan kabar lebih lanjut mengenai siapa Jonah dan seberapa pentingnyakah dia di kalangan para gangster. Feel this right up here. No. Why run? Why come to me? Why do any of this? Setelah 1 tahun tak bertemu, Arturo terlihat cukup sono dan warara aslas melihat Babangus si John yang kini sudah banyak berubah, yang hal ini sudah cukup membuktikan seberapa pentingnya si John di kalangan para sindikat ini. Tanpa banyak basa-basi, Arturo langsung memberitahu siapa Jonah yang ternyata adalah keponakan dari seorang bos gangster bernama Alfonso Angel Diaz alias El Padriano, seorang ketua gangster yang terkenal sangat berbahaya dan punya banyak koneksi dan bisnis, di mana salah satu bisnisnya ternyata dipegang oleh Jonah yang diketahui sering membuat masalah. Don't you get it, bro? Nah, dari informan terkait diketahui bahwa Jonah diam-diam mencuri jutaan dolar dari pamannya sendiri, yaitu El Padriano, yang karena tak ingin bertanggung jawab, akhirnya Jonah mengkambing hitamkan Lydia berikut si John sendiri sebagai pelakunya, sehingga akhirnya cukup masuk akal jika si pria bertato dan semua gangster kini memburunya karena dikira John dan Lydia lah pelaku yang telah mencuri uang milik El Padriano. Because what they would do to him be a lot worse, bro. A lot worse. ¿Entiendes? Entiendo. Stay loose, bro. Get loose. Doing my best. Lydia sendiri tiba-tiba ditelepon oleh Kirby yang menyarankannya untuk jangan sendirian di kamar motel dan menyuruhnya pergi ke bioskop untuk berbaur dengan orang-orang. Yang betapa terkejutnya Lydia saat baru menyadari jika Kirby telah menjebaknya, dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah Jonah ternyata masih hidup dan memintanya untuk segera ikut bersamanya untuk diserahkan kepada sang paman yakni El Padriano.
Dan rupanya Kirby terlihat sudah babak belur dan ternyata dipaksa untuk menjebak Lydia agar mau keluar, di mana Jonah langsung menghubungi John supaya segera menemuinya sekaligus membunuh Kirby tepat saat telepon masih menyala. I did my best. John benar-benar murka saat mengetahui satu-satunya teman terbaik yang dia miliki kini sudah tiada. John mencoba menahan emosinya supaya tidak terpancing obrolan, di mana dia langsung membalikkan keadaan ketika menceritakan tentang pencurian yang sudah Jonah lakukan dan akan tetap merahasiakannya apabila Lydia dibiarkan tetap hidup. You hear me? I heard you. You feed him with a bottle of tequila and... Well, because I know what you're doing. El Padrino, you know him. I don't fucking trust you at all. Setelah sepakat bertemu di suatu lokasi, John segera pergi ke rumah Preacher untuk mengambil sebuah ranjau peledak yang karena Preacher berpotensi menghalangi dan membuang waktunya, John pun dengan santainya membunuh Preacher karena sedang buru-buru dan sedang tidak ingin diganggu. Sebagai pria gentle yang tidak pernah jalir janji, John pun datang sendirian dan memarkir motornya tepat di tengah jalan sambil menyatandarkan motornya di atas ranjau yang sudah dibawa. Tanpa senjata sama sekali, John menyerahkan dirinya begitu saja untuk diserahkan kepada El Padrino yang karena motornya menghalangi jalan. Jonah pun menyuruh dua anak buahnya untuk turun dan... Jonah berhasil kabur entah kemana, sedangkan John masih harus menghadapi si pria bertato yang berada di atas bukit, di mana John sempat tertembak di bagian bahu, tapi beruntung masih selamat dengan bersembunyi di balik mobil. Oh no. Terdesak dengan lokasi yang terbuka dan mustahil untuk bisa kabur dari sana membuat John tidak punya pilihan lain selain meminta Lydia untuk tetap bersamanya, di mana saat si tato turun dari bukit dan mulai mendekati mereka berdua, tiba-tiba... Dengan tewasnya si John berakhir pula lah kekacauan yang dibawa oleh Lydia, di mana Jonah sendiri berhasil ditangkap oleh polisi dan langsung dimasukkan ke dalam penjara yang dikuasai oleh Arturo Rios, sahabat dekat si John yang pastinya Jonah benar-benar tidak akan tenang hidup di sana karena mereka semua pasti akan menuntut balas atas kematian saudara mereka, yaitu si John. 1 tahun kemudian setelah Lydia menjadi anak sial yang menyebabkan kematian bagi ayahnya sendiri, kini dia sudah berhasil lepas dari jeratan narkoboy dan menjadi orang baru yang lebih bersih dan sehat. Namun tentu saja dia tidak akan bisa hidup tenang mengingat fakta bahwa dirinya menjadi penyebab utama sang ayah mati dan beberapa nyawa melayang, yang seluruh kekacauan di film ini memang diakibatkan oleh hanya satu cecer saja, yaitu si Lydia itu sendiri. I just say thank you. Tamat ending yang cukup mencecerkan.